Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Tertunada dengan NIM 19 10 20 572. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Peksos kelas B. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan konteks supervisi dalam praktik pekerjaan sosial. Nah, apa itu supervisi dalam pekerjaan sosial? Pada profesi pekerjaan sosial terdapat suatu proses supervisi di dalam praktik pekerjaan sosial tersebut. Kata supervisi ini berasal dari bahasa Latin yaitu super atau lebih dan videre atau menonton dan melihat. Orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut dengan supervisi. Nah, dalam konteks ini supervisi adalah pekerja sosial. Orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut supervisi atau pekerja sosial. Nah, oleh karena itu, seorang supervisor dalam hal ini didefinisikan sebagai pengawas, yaitu yang mengawasi hasil kerja orang lain, atau supervisi, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Supervisi adalah suatu proses penjaminan di dalam praktik pekerjaan sosial agar pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Tujuan dari adanya supervisi sendiri yaitu untuk menjamin proses pemberian layanan kepada klien dapat berjalan secara efektif dan berkualitas. Supervisi dikatakan juga sebagai proses penjaminan bagi pekerja sosial baru yang akan melanjutkan dari tingkat perkuliahan ke tingkat dunia kerja. Dengan demikian, proses supervisi dalam praktik pekerjaan sosial yaitu seseorang supervisor memberikan pendampingan kepada pekerja sosial. Nah, dengan demikian proses supervisi dalam praktik pekerjaan sosial yaitu seorang supervisor memberikan pendampingan kepada pekerja sosial baru yang belum berpengalaman agar bisa beradaptasi dan siap bekerja di dunia pekerjaan sosial. Nah, selanjutnya secara umum pekerjaan sosial mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi administrasi. Supervisi administrasi adalah salah satu aspek dari supervisi yang berhubungan dengan administrasi dalam suatu konteks organisasional. Tujuan dari adanya supervisi administrasi ini yaitu untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan terhadap klien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terdapat pada lembaga tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah fungsi edukatif. Supervisi edukatif adalah salah satu aspek dalam supervisi yang berkaitan dengan pemberian proses pembelajaran dan penguatan dari seorang supervisor kepada supervisi. Tujuan dari supervisi edukatif ini adalah memberikan transfer ilmu, yaitu skill, attitude, dan knowledge atau pengetahuan kepada pekerja sosial atau yang supervisi ini. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi dukungan. Supervisi dukungan atau suportif merupakan salah satu aspek dari supervisi yang berfungsi untuk memberikan dukungan, terutama dukungan moral kepada supervisi atau pekerja sosial, di mana sang supervisor menyemangati supervisi jika pada suatu keadaan supervisi mengalami masalah yang sangat berat dan dia benar-benar membutuhkan dukungan dan semangat dari orang yang bisa dipercaya untuk membantu supervisi agar merasa lebih baik dan tetap tenang di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang kedua, soal yang kedua yaitu menjelaskan materi mengenai presentasi kelompok. Nah, dalam presentasi kelompok kemarin, kebetulan kelompok saya membahas mengenai problem and innovation. Nah, dari presentasi kelompok tersebut, kami membahas mengenai permasalahan-permasalahan apa yang dialami dalam kegiatan supervisi. Krisis supervisi yang terjadi di antara supervisor dan supervisi dapat terjadi diakibatkan oleh terjadinya perilaku disfungsional, baik itu dari supervisor maupun supervisi itu sendiri. Selain itu, krisis supervisi yang terjadi seringkali juga terjadi karena dibesar-besarkan, sehingga pada akhirnya muncul krisis supervisi yang dibesar-besarkan oleh supervisor maupun krisis yang dibesar-besarkan oleh supervisi. Nah, krisis yang dibesar-besarkan oleh supervisor dapat diakibatkan oleh yang pertama, adanya isu-isu yang cukup serius di dalam mempelajari sikap-sikap dari supervisi. Misalnya, supervisor menganggap bahwa perilaku supervisi dapat menyebabkan terjadinya hambatan di dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua,
adanya kegagalan dari supervisi untuk memelihara hubungan yang diperlukan di dalam melakukan proses supervisi yang efektif. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan cara supervisi, misalnya saja seperti intervensi yang dilakukan oleh supervisor terhadap klien dianggap tidak sesuai oleh supervisor. Nah, yang keempat atau terakhir, berbagai hal lain yang dilakukan oleh supervisi yang dianggap menyulitkan oleh supervisor. Misalnya, supervisi jarang untuk menemui atau melakukan bimbingan dengan supervisornya, dan supervisi tidak tepat waktu di dalam melakukan proses bimbingan dengan supervisor di dalam proses supervisi. Nah, selanjutnya, sementara itu krisis yang dibesar-besarkan oleh supervisi dapat disebabkan oleh yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dari supervisor. Misalnya saja ketika sedang melakukan proses supervisi, sang supervisor tidak menunjukkan sikap dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang supervisor di dalam praktik supervisi pekerjaan sosial. Nah, yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan dengan teaching method yang dilakukan oleh supervisor. Misalnya saja dari segi attitude, sang supervisor menghina atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas terhadap supervisi sehingga menyebabkan si supervisi merasa sakit hati. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. Intervensi dan cara kerja supervisor terhadap supervisi yang pada akhirnya membuat supervisi mempertanyakan kualifikasi dari supervisor tersebut. Nah, yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh supervisor yang muncul di dalam proses supervisi. Misalnya saja supervisor susah sekali untuk ditemui atau dihubungi, dan juga supervisor sering tidak tepat waktu di dalam melakukan proses supervisi ini. Krisis supervisi yang dibesar-besarkan menjadi faktor penting dan yang dapat menjadikan hubungan di antara supervisor dan supervisi tidak berjalan dengan seharusnya. Seperti yang diketahui bahwa seharusnya hubungan yang terjadi antar supervisor dan supervisi ini harus berlangsung secara harmonis. Namun dikarenakan adanya krisis supervisi yang terjadi, pada akhirnya akan dapat menimbulkan stres dan juga ketegangan di antara hubungan supervisor dan supervisi ini. Nah, dalam melakukan praktik atau proses supervisi pekerjaan sosial ini, menjadi supervisor yang baik ada 10 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini menyesuaikan sesuai dengan visi misi lembaga atau organisasi berada. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh supervisor. Seorang supervisor harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar ia dapat menjadi panutan atau pimpinan supervisi atau pekerja sosial yang mungkin merasa membutuhkan bantuan supervisor dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial. Nah, yang ketiga, perlihatkan sikap positif sebagai sebuah tim kerja. Karena supervisi dan supervisor ini adalah sebuah tim kerja. Dengan melakukan tim kerja ini diperlukan adanya relasi yang baik, dan dengan adanya relasi yang baik, kegiatan akan berlangsung secara optimal dan positif. Yang keempat, mudah diakses. Sebagai seorang supervisor diharapkan dapat mudah diakses seperti dihubungi atau ketika meminta jadwal untuk bertemu dalam mengevaluasi hasil dari pekerjaan sosial, seorang supervisor diharapkan dapat dengan mudah diakses. Nah, yang kelima yaitu konsisten atau istiqomah. Dan yang keenam yaitu pembagian kerja, seperti siapa melakukan apa, di mana, dan bagaimana. Yang selanjutnya itu memberi tanggapan kepada supervisi atau pekerja sosial. Diharapkan seorang supervisor tidak melakukan acuh tak acuh pada supervisi, karena dengan melakukan memberi tanggapan akan seseorang supervisi atau pekerjaan sosial dapat memahami di mana kekurangan yang ia miliki agar ia dapat selalu mengupgrade dan mempelajari hal-hal baru apa yang bisa ia dapatkan agar menjadi seorang pekerja sosial yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu berbagi informasi. Seorang supervisor diharapkan dapat memberikan informasi yang ia dapatkan dari pengalaman yang ia miliki kepada seorang pekerja sosial atau supervisi, agar seorang supervisi juga dapat mempelajari dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh supervisor. Nah, yang terakhir yaitu mengekspresikan penghargaan. Ketika seorang pekerja sosial
sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, seorang supervisor memberikan penghargaan agar seorang supervisi atau pekerja sosial ini dapat semangat dan terus mengupgrade keterampilannya dan menambah keterampilan dengan baik sehingga dia bisa menjadi seorang pekerja sosial yang baik ke depannya. Sekian dari saya. Atas kekurangan dan kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.